Yang dulu tadi. Yang pertama, Bentar, Kak. Apa selanjutnya? Hmm. bagian itu yang pertama kan pertanyaan tentang produk-produk ya. Jadi kalau terkait produk di BSI, terutama karena kita syariah kan, Iya, Kak. jadi dalam produk itu kita yang pasti semuanya itu harus berdasarkan ini ya, berdasarkan kaidah Islam. Makanya insya Allah produk kita itu halal gitu kan. Iya. Jadi dalam penyebaran produk sendiri itu BSI kan produknya banyak, layanan semua, intinya dia layanan dalam nasabah untuk nabung kan, berinvestasi, untuk berhaji, maupun juga untuk mencari keuntungan kan. Nah, dalam produk-produknya sendiri yang untuk tabungannya macam-macam kan, mulai dari produk tabungan haji, tabungan mudarabah, tabungan wadiah, tabungan untuk anak juga ada ya, tabungan untuk investasi juga ada. Nah, terus juga kalau untuk produk pembiayaan juga ada kan. Pembiayaan itu seperti pemberian kredit kalau di bank umum ya. Kita dia pembiayaan, istilahnya pembiayaan itu bisa untuk kur, untuk usaha ya. Ada pembiayaan konsumer untuk kepemilikan emas, untuk PNS juga, untuk dia multiguna PNS, pegawai dinas, dan ada juga itu untuk usaha yang berputar, permodalan usaha berputar. Selain itu juga kita di syariah itu dia produknya ada untuk beramal. Nah, jadi selain kita juga mencari bisnisnya, insya Allah kita juga ada amalnya sini kan, ada untuk bisa membantu orang yang kesusahan. Kita ada tinggal buka mobile banking kan, bisa juga untuk berinfak, sedekah, bahkan kurban kan, kurban sekarang online bisa, cukup pakai HP aja udah bisa sekarang kurban. Nah, dan itu yang pertama tuh ya, terkait produk-produk. Di sini pertanyaan yang keduanya, bagaimana pemasaran produk BSI di Kabupaten Batanghari, Pak? Jadi untuk pemasaran produk kita di sini yang pasti kita dua langkah lah ya. Pertama memang nasabah yang datang berarti langsung di CS kita ya, langsung di sini nanti ditawarkan sama CS-nya apa saja produk yang ada di sini. Yang kedua itu melalui media sosial juga. Baik itu lewat Instagram kan, lewat Twitter, lewat iklan di TV ya. Dan juga lewat media seperti surat kabar juga. Jadi kalau untuk pemasaran produk sendiri kita tetap mengikuti ini ya, mengikuti kebijakan dari pemerintah, terutama dari BI ya. BI itu kan khusus bagian divisi syariahnya ya. Jadi kita mengikuti aturan-aturan yang ada, kaidah yang ada di BSI, yang ada di BI kantor pusat. Dan juga kita punya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi dewan inilah yang menjadi dasar kita ya, bagaimana cara kita memasarkan produk. Semuanya itu hasil persetujuan dan pembahasan dari Dewan Pengawas Syariah ini. Seperti itu. Dan itu juga, selain itu juga kita dalam pemasaran produk kita mencari apa kebutuhan nasabah kan, bukan kita. Jadi kalau kayak di CS itu menggali dulu, makanya kita di pegawai-pegawai kita itu kita harapkan menggali apa kebutuhan nasabahnya, baru ditawarkan produknya seperti itu. Bukan murni kita langsung ya, kita lebih ke apa yang memang dibutuhkan nasabah, itu yang butuh kita tawarkan. Kalau dia butuh, misalnya tadi kayak butuhnya dia memang modal usaha ya, karena dia memang butuh modal kan, dia usaha dia apa gitu kan kurang. Nah, berarti kita fokuskan dia untuk, kalau ndak pembiayaan kur tadi kan, pembiayaan mikronya, kalau ndak ini apa namanya, gadai emas, bisa juga dia gadaikan emasnya di kantor kita kan, sama halal dan setelah disetujui oleh MUI dan TPS juga kan. Nah, yang kedua
tadi untuk sesuai kebutuhan dia ya. Iya. Dan yang kedua kita itu tidak ini, kalau memang kelayakan usahanya tetap dilihat dulu kan. Iya. Dan juga kita tidak mau apa tuh kebutuhan nasabah itu yang bukan halal. Jadi misal dia untuk buka apa, untuk buka karaoke itu pasti kita nggak bisa proses, buat tempat-tempat minuman gitu ya, itu kita nggak bisa proses. Dan juga untuk kebutuhan nasabah itu juga kita harus lihat dia memang perlu atau tidak kan, itu tetap kita perhatikan. Mungkin itu ya yang kedua. Iya. Ini pertanyaan ketiga, Pak. Apakah etika bisnis yang ada di BSI Kabupaten Batanghari sudah diterapkan dengan syariat Islam, Pak? Ya. Jadi kalau kita membahas tentang etika itu sebenarnya kan ya, dalam ya. Ya. Tapi memang kalau di BSI itu mungkin etika itu insya Allah etika bisnis syariah ya insya Allah ada semua ya. Yang pertama tauhid ya. Etika pertama itu tauhid, karena kita percaya pada Tuhan itu satu. Yang kedua tentang prinsip keadilan. Ya. Ketiga tentang prinsip kebebasan berkehendak. Terus di sini ada tanggung jawab, ada niat baik, ada juga tolong menolong. Selanjutnya bebas dari unsur riba. Yang kedelapan tidak berbisnis dengan yang haram. Jadi ada 8 nih, mungkin coba dicatat ulang. Pertama itu tauhid, kedua prinsip keadilan, ketiga kebebasan berkehendak, keempat tanggung jawab, kelima didasari niat baik, keenam tolong menolong, ketujuh bebas dari unsur riba, dan kedelapan tidak berbisnis dengan yang haram. Berarti kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi ya, apakah sudah ada? Insya Allah ya. Jadi ya karena tadi berkaca, karena kita punya pertama dari BI sendiri kan ada, MUI juga ada. Terus kita juga punya Dewan Pengawas Syariah. Jadi insya Allah semua produk kita dan semua cara-cara kita dalam memasarkan produk itu tadi didasari oleh etika bisnis yang ada tadi. Insya Allah ya memang seperti itu ya semuanya. Tidak ada keterpaksaan gitu kan dari nasabah untuk memilih kita atau tidak kan. Jadi misalnya nasabah memang memilih bank syariah, kita memang gitu. Kalau memang dia berhak mau pindah ke Bulu, tetap itu hak nasabah itu kan. Iya, Pak. Pasti dalam berbisnis kita di syariah ini kita di semuanya menyangkut 8 unsur tadi dalam bisnis. Ini tuh ya. Yang terakhir ada yang terakhir pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi etika bisnis Islam dalam produk BSI di Kabupaten Batanghari? Iya, faktornya. Yang pasti itu yang pasti kondisi ekonomi lah ya. Yang pertama itu saya kondisi ekonomi di Kabupaten Mulia ini dan Mulia yang Batanghari lah ya. Utamanya ya mungkin belum semua lah ya, pasti masih, karena di sini juga jalan lintas ya, mungkin kondisi ekonomi masih pengaruh, keadaan operasional di sini, terus juga pengetahuan individu terhadap syariah mungkin kan belum semuanya paham gitu ya. Mungkin masih berpikiran orang syariah tuh ya ribet lah, susah lah, banyak aturan gitu kan. Dan yang pasti selanjutnya juga persaingan dari bank-bank lain lah yang memberikan layanan juga.
Dan yang terakhir itu apa namanya, mungkin ada juga ini apa, kemampuan perusahaan itu yang belum sesuai dengan permintaan pasar. Mungkin itu berbagai faktor-faktor ya yang mempengaruhi terhadap etika bisnis yang kita jalankan. Tapi itu tadi sih lebih kebanyakan mungkin dari etika itu insya Allah masih bisa berjalan lah ya. Mungkin yang lebih agak susah mungkin yang seperti persaingan para kompetitor kan. Biasanya mereka juga kalau ditanya istilahnya apa, keuntungannya kan, kalau di bank itu bunga mungkin ada yang lebih rendah juga ya, mungkin ada yang ternyata ada yang lebih rendah dari bank BSI gitu kan, dari bank BSI mungkin, tapi sisi lainnya yang ingin kita ambil atau kita tawarkan ke nasabah, seperti kita tadi bebas riba dan kita juga bebas dari ini apa kan, insya Allah ya nasabahnya tenang lah gitu kan dalam berbisnis di BSI. Seperti itu.